Hai semuanya, balik lagi sama aku Riza Septiani Subroto, ibu rumah tangga yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan. Untuk video kali ini aku akan bahas tentang emas, karena itu juga salah satu hal yang aku lakukan. Jadi salah satu tabungan atau investasi yang aku sedang jalankan. Cuman kalian pasti tahu lah ya, berita sekarang BBM aja dioplos, terus Antam juga dipalsukan. Ngerasa kayak trust issue banget. Sekarang gak ada yang bisa dipercaya. Tapi untuk masalah nabung-menabung tetap harus dilakukan dong. Untuk kali ini karena aku mau fokus ke emas, pengen belanja emas lagi nih, karena itu hal yang aku sukai. Jadi aku mau nambah atau update tabunganku. Aku pakai uang laba jualan, sebenarnya ada 100 lebih, cuman nanti sisanya aku pakai untuk modal, jadi muter terus gitu loh. Dan di sini aku ambil 100.000 aja untuk tabungan emas. Beberapa hari ini aku nggak tahu kenapa ketika aku scroll TikTok dan juga YouTube, yang keluar itu pembahasan tentang emas, entah itu menabung emas, investasi emas, dan ada satu konten yang dia menceritakan tentang nabungnya dia. Jadi dia itu ibu rumah tangga yang belajar nabung sedikit demi sedikit untuk beli emas 1 gram per bulan. Nah, aku tuh ngerasa kayak kok lucu ya, kok kayaknya bisa ditiru ya. Tapi karena kemampuanku yang mungkin kan kita di setiap ibu rumah tangga beda-beda pemasukannya, caranya, pengeluarannya, atau budgetingnya. Jadi ya kita sesuaikan aja, dan di sini aku nabung emasnya sesuai kemampuan aja, entah itu setiap bulan atau ketika ada uang tambahan nanti aku bisa update. Yang penting aku tetap bisa nabung emas, dan nanti kalau udah terkumpul bisa beli atau belanja emasnya. Oke, karena aku juga udah nabung emas ini sekitar 4 tahun, nanti aku mau bahas tentang keuntungan dan kerugian nabung emas. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tips untuk ibu rumah tangga yang mau memulai menabung emas. Buat yang pertama, mulai dengan jumlah yang kecil. Jadi, gak usah terlalu terobsesi dengan harus nyimpen 5 gram, 10 gram. Jika memang kita mampunya cuma 1 gram, itu gak masalah. Itu bukan hal yang memalukan. Bahkan ketika aku memulai untuk nabung emas ini, aku tuh beli emas batangan yang UBS ini karena baru tahu gitu ya merek-merek emas batangan. Akhirnya aku beli yang 2 gram. Terus lanjut lagi aku beli Antam juga yang 2 gram. Dan ketika aku punya uang lebih, di sini aku cari merek lain karena ya biasa FOMO. Aku cari dari merek Gajah sendiri. Jadi ini tuh produksinya dia sendiri. Aku ambil yang 5 gram karena bukan dari merek yang terkenal, jadi dia itu lebih murah, dan akhirnya aku ambil aja. Lumayan buat tabungan kan. Lanjut yang kedua, pilih tempat penyimpanan yang aman. Di sini aku pakai dompet card gitu. Jadi untuk nyimpen emas-emas batangan yang udah aku beli supaya lebih rapi, dan jangan lupa harus tetap disimpan di tempat yang aman. Nah, menurut kalian ibu rumah tangga yang rumahnya kan pasti bentuknya beda-beda nih. Kalian aman nyimpen di mana? Kadang ada yang di bawah kasur, di dalam lemari. Nah, itu kalian atur aja ya, karena lumayan berbahaya sih kalau nyimpen emas-emasan seperti ini. Lanjut yang ketiga, pantau harga emas. Jadi kita memang perlu banget pantau harga emas secara teratur untuk memastikan bahwa investasi yang kita lakukan itu menguntungkan atau tidak. Karena jangan lupa ya, emas itu investasi jangka panjang. Jadi memang perlu difikirkan lagi
Uang yang kita pakai harus benar-benar uang dingin yang tidak akan diperlukan untuk hal lainnya. Oke, nanti kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian. Tapi di sini aku mau bilang dulu kalau aku bukan ingin pamer atau ingin menggurui ya. Di sini kita sama-sama belajar. Aku pun juga belajar nabung emas. Aku juga cari informasi semuanya dari internet. Jadi bukan aku ingin memberi informasi yang tidak baik gitu ya. Pembahasan tentang emasnya tetap kita lanjut, tapi di sini aku mau jelasin kalau tadi waktu bikin video itu aku lakukan di rumah dan ternyata waktu Pak suami pulang dia itu ngajak cari makan. Jadi ya udah kita ikut aja, lumayan kan daripada bosen di rumah. Akhirnya aku carilah di daerah Menganti dekat rumah. Sekitar 15-20 menitan lah ke arah sana untuk makan rawon balungan. Karena aku tuh seneng banget sama rawon. Cuman waktu udah sampai di sana, jauh-jauh nih ke sana, ternyata tutup. Akhirnya kita putar balik ke arah pulang dan nemu tempat sambelan gitu. Akhirnya kita mampir karena Eliona juga udah teriak-teriak lapar. Langsunglah mampir untuk makan. Di sini aku makannya karena nggak bisa ikan ya. Jadi pesennya tahu tempe dan telur. Tidak ada ayam dan bebek. Untuk Eliona, dia di perjalanan udah request minta lele, jadi dia makan lele goreng. Dan dia minta makan sendiri. Puji Tuhan, anakku mandiri ya. Lanjut untuk Pak suami, tadi pesennya udang. Itu makanan kesukaannya dia. Dan sekarang baru kita bahas keuntungan dan kerugian menabung atau investasi emas. Keuntungan menabung emas yang pertama itu nilainya stabil. Emas memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat seiring waktu. Kalian pasti tahu ya, kalau zaman dulu beli emas harganya cuman 400 per gram. Tapi kalau sekarang bisa sampai 1 juta per gram. Dan itu perlu waktu sekitar 4-5 tahun lebih. Nah, yang perlu diperhitungkan, kita harus sadar kalau ini termasuk investasi jangka panjang. Ada yang tahu nggak sih kalau emas antam sekarang harganya per gram itu 1.690-an, hampir 1.700.000. Padahal dulu aku masih sempat beli 1 gramnya dengan harga 1 jutaan. Naiknya bisa sampai 700.000, kan itu gila banget. Ya sesuatu yang menguntungkan sih, tapi ya perlu diprediksi kita mampu atau tidaknya. Buat yang kedua, mudah dijual. Karena emas itu bersifat liquid yang mudah dijual, mudah dicairkan. Dapat dijual dengan mudah dan cepat jika diperlukan. Lanjut buat yang ketiga, bisa menjadi investasi jangka panjang. Misalnya kita nabung untuk pendidikan anak 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Nah, kita beli dari sekarang. Terus nanti ketika 3 atau 5 tahun itu lumayan, ketika dijual ada keuntungan. Entah itu sedikit, ya puji Tuhan, daripada nanti uangnya kepake untuk hal lainnya. Setidaknya kan udah dibelikan emas dan disimpan. Lanjut, kita bahas tentang kerugiannya. Yang pertama, harga yang fluktuatif. Harga emas dapat fluktuatif dan terpengaruh oleh faktor-faktor ekonomi. Misalnya kayak barang-barang bahan pangan lagi naik, dia juga bisa ikut naik. Atau ada perang di mana gitu, harga dolar naik, dia juga ikut naik. Ya seperti itulah yang seperti kita tahu. Yang kedua, resiko kehilangan. Tadi udah aku bahas ya, tempat yang aman. Dan ini juga termasuk hal yang sangat susah karena kita nggak tahu orang jahat itu kapan datangnya gitu ya. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Lanjut, yang ketiga, perlu pengetahuan.
Menabung emas memerlukan pengetahuan tentang pasar emas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi selama ini 4 tahun berjalan, aku tuh tetap belajar dan juga cari informasi tentang emas di internet. Yang pertama itu pasti di Google, di TikTok, di YouTube, atau orang-orang yang sudah terbiasa menabung emas. Oke, karena di sini pembahasannya udah selesai dan tadi aku juga udah makan, lanjut untuk isi bensin dulu. Tapi sebenarnya trash issue banget ya kalau mau isi bensin di Pertamina. Oke, terima kasih banyak yang udah nyimak kegiatan aku. Bye bye.